Okay, so let me start our first fun TPC TOEFL ITP class for tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right, so really glad to see you again. You know, after almost 3 weeks, we haven't met you again after our first introduction. How we would like to help you improving your TOEFL score. Jadi, this is our first meeting. And before we start, I would like to show you the result of your placement test ya. Saya akan share hasilnya dan itu akan terbagi 2 kelas ya. Nah, kelas itu based on the placement test result. Jadi yang kelas A, yang kelas B itu sudah diatur oleh Mas Fergie ya, IT-nya Edis. Okay, I would like to share you the screen first. Inilah ya. It's okay, even maybe your score nilai saya kurang ini ya. No, don't worry. It's just a placement test ya. It's gonna be your trigger ya to be more motivated to learn TOEFL itself. Hold on minutes. Share it. Nah, ini okay, here we go. Saya would like to share it. Nah, inilah tertinggi ya. Di sini I can see Mbak Rizky Nur ya dengan total correct listeningnya 46. Wow, amazing. Jadi listeningnya hanya salah 4. Wow, it's amazing. Strukturnya juga hanya salah 7 ya. Readingnya yang berantakan. Tetapi it's okay, I know managing time when you are doing a reading test for some students is not easy. That's why I see that reading it's kind of a problem dalam managing waktu dalam tes TOEFL. Nah, Mbak Rizky ini skor tertingginya adalah 553 ya. Jadi inilah dari yang the best ya, dari hasil placement test 553 sampai ke ada yang 307 gitu ya. Tetapi sekali lagi, remember, as I told you before, placement test is only basic information that I need ya. Bagaimana nanti siswa saya ataupun para awardee ini bisa meraih skor terbaik, maka saya akan melihat dari basic ininya dulu. Tetapi kalau saya boleh menyimpulkan, jadi ada anak 1 sampai 12 yang skornya sudah di atas 450 based on the placement test. Artinya bahwa kalian sudah punya basic understanding in English itself, related to the TOEFL skill and tips yang mungkin juga sudah dipelajari sebelumnya. Nah, ini adalah hasil placement testnya. Nah, nanti kalian dalam grup nanti, you will have a group ya. Nah, seperti ini nanti grupnya, hold on minutes ya. Saya akan beritahu. Nah, ini TPC plus A. Nah, TPC plus B nanti ada, it will consist of 12 students and TPC plus B also 12 students. Nah, di situ ada pendamping-pendamping yang akan menemani kalian dalam belajar selain live virtual meeting setiap Friday night and Sunday afternoon. So in the group, you will have more discussion. If you have more questions related to some difficult topic you found, you may ask the question kepada pendamping yang ada di sini. Ada Miss Niha, ada Miss Nuris, ada Mr. Taufik, dan saya sendiri nantinya. Okay, so that's it ya untuk nilainya. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ini sekali lagi nilai yang sudah masuk ya. Ini Mbak Rizky, Mbak Rizky, are you here? Bolehkah saya bertanya, Mbak Rizky, apakah hari malam ini join our MS Team virtual live meeting? No? Okay, Mbak Yuyun, Khairunisa, adakah Mbak Yuyun? Oh no. Not yet, Mila, Mister.
Okay, not yet. Mila, ada kan Mila? Juga not yet. Yes. Oh, Mila sudah ya? Ya. Soalnya saya, oke, mana nih Mila ini? Mil, have you ever joined such kind of TOEFL preparation before? Yes, I have. I have done. Pernah ya. You Yes. have joined ya sebelumnya ya, mungkin di your senior high school. Baik, saya langsung ke materi malam ini ya. Jadi ini adalah hasil yang saya sharekan dan sekali lagi yang bagus, please keep it, straight and keep it better and better. If you learn more and you can find the best tips then, so you can improve it much easier, I think, if you do it more. Oke, nah malam ini I want to share you dari berdasarkan dari placement test itu, I found that structure and reading be like most difficult part ya, terutama reading, karena reading itu biasanya 2 hours if you don't manage your time. Some test taker, they will have difficulty on completing the reading passage test. Nah, malam ini saya akan mencoba ke structure dulu untuk mengawali ya, karena saya melihat juga structure 80% you have a problem on structure, tapi listening juga ya not bad, meskipun ada beberapa yang you need more practice ya. Kalau listening memang kebiasaan itu yang perlu ditingkatkan. Oke. Dalam kasus structure, I would like to show you. Can you see this? Mungkin saya coba ini dulu ya, hold on minutes, biar saya bisa fokus. Hold on minutes. Can you see this? Nah, sebentar ya, saya coba ini dulu. Nah, look, if you found atau if you see, you have to kind of test on structure and related to grammar things. Ada structure sama written expression. Kalau yang suka grammar ya, mungkin karena in your senior high school, in your previous study, you learn a lot about grammar. Maybe structure is your asset, so you can get more knowledge, you get more score on this point, on this section. Nah, structure itu ini poin penting dari nomor 1 sampai 15. Jadi dalam structure itu ada soal ya. Oke, saya sambil mencoba, I would like to here untuk yang structure-nya number 1 to number 15 ya. Nomor 1 sampai 15, you will see this ya, ini adalah musuh-musuh kita ataupun kisi-kisinya ya, silabusnya dalam konteks soal nomor 1 sampai 15. Poin penting yang paling dasar dalam pemahaman structure adalah subject verb object. Many students they have lack of understanding related to identify the subject, which one is the verb, which one is the object. Itu ternyata banyak sekali anak-anak itu yang kurang paham ya, dalam konteks kalimat itu ada verbnya apa enggak, ada subjeknya apa enggak. Nah, oke, kita akan coba langsung di sini ya. Kita akan buka dulu di sini. Saya ingin diskusi langsung dengan kalian. Silakan jawab ya di sini ya. For example, number 1, the skin titik-titik body sevious organ. Misalnya ya, ini ada satu kalimat, kira-kira the skin plus blank body sevious organ ini, do you think it has got a subject? Adakah kalimat ini sudah mengandung subjek? Silakan on-kan mikrofonnya, bisa langsung berkomentar. Sudah. Sure. Of the human. Kira-kira the skin titik body sevious organ sudah ada subjeknya, Mas? Saya bertanya, ini bukan jawabannya ya, tetapi I want you to give me information. Jadi dalam soal ataupun dalam soal nomor 1 ini, dari the skin sampai titik sevious organ ini,
Sudah ada subjeknya enggak? Excuse me, sir. Yes, please. Yes, I think this sentence is there isn't subject yet. I'm sorry, I cannot, get your clear voice. Okay, could you I'm repeat sorry. again? I think that this sentence is there isn't subject yet. Belum ada subjeknya. Oke, thank you. Nah, saya akan mencoba memberikan pemahaman ini ya, sebentar ya. Jadi ini adalah kasus nomor 1 sampai 15 itu penting kita memahami, hold on minutes. Penting kita memahami a sentence in English. A sentence in English. Maka saya akan bertanya dulu. What is a sentence? Apa sih kalimat itu? Coba definisikan. Ada 3 kata kunci ya dalam sebuah kalimat. There are 3 main feature on understanding a sentence in English. Kalau 3 ini kita ingat, maka insya Allah akan membantu kalian nanti memahami soal-soal structure dalam TOEFL. What is a sentence? What is a sentence? Apa sih kalimat itu? Pertama, of words. Oke, pertama itu pasti adalah kumpulan kata. Apakah kumpulan kata itu pasti kalimat? Jawabannya no, right? Banyak yang ada kumpulan, misalnya kumpulan kata itu minimal berapa sih? 2 lah ya, at least ya, mungkin at least 2 ya, 2 words. Ya. Paling tidak 2 lah ya, itu kumpulan kata. Oke. Kalau pertanyaannya kumpulan kata itu pasti kalimat, belum ya, not yet. Misalnya nih contoh ya, can you give an example? Misalnya John to school by car. Misalnya John to school by car, seolah-olah kan ini, wah ini katanya banyak, ini John 1, to-nya 2, school 3, by-nya 4. Car itu bahkan 5 ya. But do you think it is a sentence? No, ternyata nggak cukup. Maka ini salah ya. Jadi ini masih salah. Oke. Wrong ya. Maka ini nggak cukup. Kalimat ini salah. Oke. Saya kasih simpul salah. Oke. Terus apa yang kira-kira definisi yang kedua? A group of words ternyata nggak cukup. Maka yang kedua adalah at least consists of subject and verb. Itu apa? Ini dalam Inggris itu bisa action verb. Action verb itu ya kayak write, ada go dan seterusnya, atau juga nanti action verb itu bisa didampingi dengan non actions verb. Contohnya kayak to be ya. Nah, to be itu ternyata disebut juga grammar namanya linking verb. Nah, subject dan verb ini syarat utama dalam sebuah kalimat. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi a group of word itu kata kunci yang pertama. A group of word, saya mungkin kasih warna berbeda, and then at least subject dan verb ini menjadi kata kunci kedua. Nah, pertanyaan berikutnya contoh gitu ya, contoh lagi. I am, katanya Mr. Rul tadi to be itu sudah verb. Apakah I am itu sudah kalimat? Anyone can answer it? I am, teman-teman. Halo. Ini kan tadi group of word. Ini kan 1, 2 kan mengandung 2 nih minimal. Katanya at least consists of subject verb. Ini sudah ada subject, am juga berupa to be juga bisa verb. Apakah
dengan definisi 2 ini sudah bisa dikatakan I am. Ternyata masih Belum. apa? Sah? Salah. Ya kan? Ternyata I am itu ternyata masih sah. Contoh lagi misalkan I read gitu ya, I read. Kira-kira I read oh ini ada bad connection ya kayaknya. Halo, can you hear me? Bisa dengar? Terdengar tapi putus. Halo? Coba tes ya, apakah bisa mendengar? Masih bisakah mendengar? Bisa. Masih bisa, Pak. Sinyalnya sepertinya. Tapi kadang terputus-putus, Oke, Pak. oke. Saya lanjut ya, saya lanjut lagi. Oke. Saya akan coba lanjutkan. Oke, I'm so sorry. Mungkin sinyal ininya ya, sebentar ya. Saya akan coba menggunakan hotspot yang lagi down. Wait minutes, akan saya. Oke, can you hear me ya? Bisa mendengar Mr. dulu ya? Oke, saya lanjutkan ya. Jelas. Oke, cool. Thank you. I would like to continue ya. Jadi ini penting ya sebagai dasar fondasi kita memahami structure. Dalam kasus structure ini adalah sentence. Nah, yang pertama group of words. Ternyata kumpulan kata itu tidak cukup ya. Seperti John to school ternyata salah. Yang kedua, kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan verb. Verb itu apa? Ya ada action verb ya yang sudah kita lakukan. Action itu maksudnya menyatakan kegiatan dari subjek. Sedangkan non action verb biasanya berupa to be atau kata kerja yang memang sifatnya hanya menjadi connector saja atau linking verb saja. Nah, sekarang pertanyaannya I am itu ternyata salah. Ya, masih salah. I read kira-kira betul apa salah? Masih salah. Berarti ada kita butuh satu terakhir lagi biar kalimat kita sempurna. Apa kira-kira komponen yang terakhir kira-kira? Objek. No, tetapi yang terakhir adalah kalimat itu harus has complete meaning ya. Dia harus memiliki makna yang sempurna ya. Jadi makna yang sempurna. Oke, that's it. Nah, maka kita sekarang akan mengkaitkan ya complete meaning ini menjadi kalimat. Jadi ada kata kunci yang kita pahami ya, complete meaning, ada subject verb. Nah, berarti contohnya harusnya menjadi bagaimana? Contoh I am a student. I am a student kira-kira kalimat betul apa salah? Betul, Pak. Correct. Kenapa? Halo, bisa melihat screen saya bisa nggak? Bisa, Pak. Hold on a minute. Bisa ya. Oke, saya akan akan kembali ke share screen yang saya buat. Nah, di sini ada I am a student ya. I am a student di situ. Nah, mungkin saya perkecil di sini. Jadi ada 3 kata kunci ya. Kalau ditanya what is sentence? Kumpulan kata minimal terdiri dari subjek dan verb, memiliki makna yang sempurna. Jadi orang lain itu tidak lagi bingung gitu ya. Misalkan tadi I am ya, apa bingung orang kan? Of course, what do you mean? I read gitu. Misalkan gak ada angin, gak ada hujan, terus saya ngomong ke Mas misalkan Mas Mustafa misalkan, hey, I read, tiba-tiba gitu. Terus pasti what do you read? Maka di sini butuh objek kan, makanya ini tidak sempurna. Nah, jadi sekali lagi sentence itu ini definisinya ya, a group of words memiliki subjek dan verb, maknanya sempurna. Nah, kembali ke soal yang tadi di sini. Nah, ini ada soal, the scene
body's heaviest organ. Pertanyaan saya, ini ada subjeknya, sudah ada subjeknya belum? Sudah, Pak. Nah, tadi ada yang mengatakan sudah. Oke. Pertanyaan kedua saya, sudah adakah verb-nya di sini? Belum. Can you find the verb? Nah, ternyata belum. Jadi sekali lagi nanti kesininya Mr. Rul akan beritahu kunci utama dalam bahasa Inggris itu adalah verb. Makanya verb itu penting ya kita pahami, bukan hanya sekedar tahu, tetapi how many verb that you have to know dalam bahasa Inggris. Karena verb itulah yang berubah-berubah. Tenses ya, yang mungkin kalian pusing dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya kan kasusnya kan kata kerja ya, perubahan kata kerja dari waktu ke waktu, dari jenis karakter kalimatnya itu yang berubah adalah kata kerjanya. Kalau kata benda, kata sifat, keterangan itu relatif sama. Nah, di sini ternyata belum ada kata kerjanya. Maka untuk menjawab kalimat ini very easy, maka kita hanya butuh apa? ABCD-nya yang mengandung kata kerja. Nah, A kira-kira mengandung kata kerja enggak? No. Tidak. B? No. Adakah kata B? Enggak kan? C? How about C? On a humans. Juga tidak ada ya? Nah, berarti yang mana jawaban? What is the answer now? Yang D. Oke. D. Nah, yes. Kita cek. Yes, correct. Nah, sekali lagi berarti kalau saya keluar ya dalam konteks ini, untuk soal nomor 1 sampai 15 yang kasus structure ataupun di kasus structure nomor 1 sampai 15 itu kalian pertama dan utama harus memahami pemahaman subjek, verb dan objek. Oke, from here any question? Oke, kalau tidak ada saya lanjut dulu ke buku yang lain. Tanya, Pak. Oke, please. Tadi kan Oke. Disebutkan bahasanya yang kedua itu kan hanya subjek sama verb. Objek berarti tidak termasuk, Pak. Subjek, verb sama objek, apa cuman subjek sama verb aja? Oke, at least. Nah, ini kata at least itu paling sedikit, Mas. Siapa tadi? Karena saya tidak melihat ya. Ya, Mas Said tadi. Ini at least ya. Jadi sekali lagi pemahaman kalimat dasar itu yang pertama kumpulan kata-kata at least ya. Paling sedikit minimal subjek dan verb. Ternyata ada loh yang subjek dan verb itu kalimatnya benar. Bisa kasih contoh nggak? Can you give me an example? Boleh. Oke, silakan. Siapa yang tahu kira-kira? Jadi kalau ini kan jelas toh kan, I am a student, jelas benar ya. Misalkan lagi, I read a book, jelas sempurna kan, karena memang maknanya jelas, ada objeknya. Jadi sekali lagi Mas, subjek dan verb itu minimal ya. Kalau nanti ditambahi di sini ditambah ada objek dan terus malah bagus gitu ya, malah benar. Nah ini kan definisi terpendek dari kalimat adalah subjek dan verb. Itu ternyata ada loh kalimat yang hanya terdiri subjek dan verb tapi benar. Contohnya kayak gimana? Can you give me an example? Yang lain bisa nyoba. 2 kata tapi benar dia. Kumpulan kata. Kan minimal 2 tuh kumpulan kata. Terus terdiri subjek dan verb, makna sempurna. Ada. Contohnya adalah I sleep. Jadi I sleep dalam bahasa Inggris itu sudah disebut correct dalam sebuah kalimat. Why? Karena tidak menandung pertanyaan kepada orang lain. I sleep. Everyone understand that, right? Tetapi tidak semua kata kerja yang hanya mengandung 2 ini menjadi kalimat benar. Maka biasanya kalau kita belajar grammar, verb yang seperti ini itu disebut verb intransitif. Apa itu verb intransitif? Kata kerja yang bisa berdiri sendiri, namanya adalah verb intransitif atau intransitive verb ya. Mungkin biar berbahasa Inggris, Jadi intransitive verb itu artinya verb yang berdiri sendiri, Mas. Justru kehadiran objek tidak dibutuhkan. Nah, inilah
yang disebut benar ya. Banyak sekali contohnya selain sleep apalagi I cry ya. I swim. Oke. Nah, inilah contoh-contoh yang hanya dua tetapi dia secara makna sudah bisa dipahami. Tetapi kalau kata kerjanya misalkan kayak I read gitu kan, I send. Nah, ini belum bisa disebut kalimat karena ini masih butuh kehadiran objek, namanya adalah transitive. Ini namanya adalah transitive verb. Dalam bahasa Inggris disebut dengan transitive verb. Apa itu transitive verb? Verb yang butuh kehadiran objek. Bisa dipahami dari sini, Mas Said? Sudah, Pak. Oke, thank you. Oke. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi terkait tentang pemahaman dasar. Nah, saya malam ini saya tidak ngomong terlalu jelimet dulu, tetapi fondasi utama structure adalah di pemahaman dasar kalimat. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi yang agak ke atas sedikit lagi. Berarti kalau saya tanya nih, oke saya tanya dulu ya. Silakan tebak ya, kalimat ini benar apa enggak? I would like to write it. Contohnya misalnya gini, the boy standing in front of my house. Okay. The boy standing in front of my house every day. Ini kira-kira kalimat saya yang saya tulis itu correct or incorrect? Dari pemahaman dasar yang sudah saya terangkan tadi. Ini saya membuat kalimat the boy standing in front of my house every day. Silakan, nggak apa-apa salah ya. Sekali lagi, don't worry about your mistake. Benar. Oke, ya. Siapa nih yang minta Benar, Pak. dijawab benar nih? Akil, Pak. Mas Akil. Oke. Kenapa? Coba beritahu saya ya. Syarat kalimat tadi kan ini ya, a group of words ya, minimal ada dua. Wah, ini bukan dua nih, Mister. 1, 2, 3, 4, 5 banyak. Oke, meyakinkan. Minimal terdiri dari subjek dan verb. Mana subjeknya, Mas? Subjeknya boy. Oke, the boy ya. Oke, ini katanya the boy subject. Oke. Oke, ini subjeknya. Saya kasih warna beda nih biar bagus pemahamannya. Oke, the boy subject. Terus beritahu saya mana verbnya, Mas? Verbnya standing, Pak. Nah, ini yang banyak kejadian. Ini mumpung ingat ya. Yang dimaksud kata kerja itu kata kerja yang oke, Mr. Irul akan ngasih tabel ya. Ini nanti screenshot ya. Ini penting ini. Mungkin ini sebenarnya levelnya level ini, tapi penting untuk saya coba akan carikan bukunya. Hold on minutes. Bentar ya. Oke, here we go. Nah, hacking fundamental grammar. Oke. Nah, ini coba screenshot kalian, biar kalian tidak salah ya memahami nanti. Nah, verb, Mas. Jadi ini, Mas, diingat-ingat ya. Jadi, yang bisa berposisi verb itu hanya verb 1, hanya verb 2, hanya will have verb 1. Kalau misalkan verb ing, harus ada ininya di depan, Mas. Is MR-nya, harus ada whisper-nya, harus ada will be-nya. Nah, kalau tiba-tiba verb ing, atau, oke, saya akan lingkari ya. Kalau tiba-tiba verb ing ini, gitu ya, tidak ada ininya, tidak ada ininya, tidak ada ininya, atau tiba-tiba verb 3, tidak ada ininya, tidak ada ininya, tidak ada ininya, maka bisa dipastikan itu bukan kata kerja, Mas. Tetapi itu hanya penambah makna dalam kalimat. Itu namanya present participle atau past participle. Makanya penting. Ternyata memahami verb utama itu penting. Kalau belum paham verb pasti nanti salah jawabannya. Oke, saya akan kembali lagi ke soal yang tadi ya, ke Mas yang Mas ini. Maka ini menarik ya. Standing itu kira-kira verb apa bukan dari apa yang tadi saya sampaikan? Tidak ada to be-nya di depan. Bukan. Yes, exactly. Thank you. Tadi ya, Mbak siapa tadi? Citra, Mister.
Oke, wah akhirnya Mbak Citra hadir ya. Oke, terima kasih. Standing itu ternyata bukan kata kerja, Mas. Maka pertanyaan saya, the boy standing in front of my house every day, itu benar enggak sebagai kalimat? Ini sebagai kalimat, kan ini pertanyaan saya, ini benar enggak sebagai kalimat? Jawabannya, Tidak. yang lain. Tidak. Yes, very good ya. Jadi, meskipun panjang, tidak jaminan, meskipun hanya 2, I swim, tetapi dia kalimat. Beda lah ya. Meskipun panjang, belum tentu dia kalimat karena ini tidak ada maknanya. Nah, dalam bahasa Inggris, ini disebut fragment. Ya, disebut fragment. Fragment itu apa? Kalimat yang tidak memiliki makna. Artinya orang lain masih bingung, Mas. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ya, please. Tadi kan di yang contoh yang ayam itu kan salah. Betul, yang ini. Nah, ya di penjelasan pertama kan kalimat itu at least mengandung subjek sama verb. I Betul. kan subjek, sedangkan M kan linking verb. Itu masih salah, Mister. Oke, nah saya tadi terima kasih. Jadi at least yang minimal terdiri subjek dan verb itu ternyata hanya berlaku untuk yang intransitive verb dalam TOEFL ya, sorry. Jadi hanya berlaku yang intransitive verb. Kenapa? Karena memang dia sudah tidak membutuhkan objek gitu ya. Ini salah satu ya, at least itu subjek dan verb itu contohnya I sleep. Makanya dia benar meskipun hanya I dan sleep. Kenapa? Ini, jadi jangan sampai tiga kata kunci kalimat ini terbuang. Misalnya, kan ada subjek dan verb-nya, Mister. Kan am linking verb, iya. Tetapi complete meaning nggak? I am. Coba kamu ngomong ke saya. Mr. Irul, I am. So, what do you mean? I don't understand. Maka, I am a student. Baru saya paham. Oh, okay, I am a student. Alright, I got it. Nah, jadi harus ada complete meaning-nya juga. Makanya 3 ini jangan sampai ada yang dibuang. Kalau misalnya group of word hanya terdiri dari subjek dan verb, tetapi maknanya orang lain menjadi bingung, maka itu belum kalimat. Nah, makanya I am ini salah. Kenapa? Karena orang lain bingung. I read juga begitu. Salah. Kenapa? Karena complete meaning-nya nggak menjadi cirinya, nggak ada complete meaning-nya. Paham ya? Paham, Mister. Oke, Terima kasih. Oke, thank you. Nah, yang berikutnya ini siapa yang coba ya? I love you. Oke. Kira-kira kalimat saya correct atau incorrect? Halo? Correct. Waduh, ini kayaknya yang... Correct. Aduh, ini... Oke, thank you. Wah, ini... Kenapa? Karena kalimat ini jangan coba-coba disebarluaskan ya, jangan coba ke siapapun karena efeknya berantai. Maka I love you itu jelas-jelas kalimat. Kenapa? Ya itu tadi, ciri kalimat itu biasanya akan menimbulkan efek kepada orang yang mendengarkan. Misalkan ya, I hate you. Itu langsung efek, entah dia mangkel, entah ini, makanya itu ciri kalimat karena orang lain paham apa yang kamu katakan. Oke, maka ini adalah correct. Tapi saya rubah dikit saja menjadi if, misalnya ya, if I love you. Sorry, saya pakai if I love you. Kira-kira kalimat saya ini correct atau incorrect? Incorrect. Kenapa kok tahu kamu incorrect? Karena Tidak ada lanjutannya, Sir. Karena tidak ada complete meaning-nya. Jadi kamu coba aja di jalan-jalan ada cewek, misalkan ya, enggak ini anu aja ya, imajinasi aja. Terus Mbak, if I love you gitu ya, tidak ada efeknya. Paling orang kata, oh, kamu gila, dia gila gitu aja. No effect, because you say if I love you, terus oke, Mbak, see you gitu ya. Tapi kalau ini I love you, itu langsung efek. Makanya inilah perbedaan mendasar dari kalimat. Jadi kalimat itu harus memiliki makna sempurna. Maka ini disebut dengan fragment atau ini sudah unsurnya sudah ada subjek, sudah ada verb, tetapi makna sempurnanya belum ada. Nah, itu. Oke, dari sini ada pertanyaan.
No? Oke, saya lanjutkan sekarang ke soal TOEFL-nya. Oke, here we go. Oke, di sini ya. Nah, be sure, jadi pastikan bahwa kalimat itu memiliki subjek dan verb. Itu, wah itu kayak apa ya? Kalau kita belajar silat, ini adalah kuda-kudanya. Gitu ya. Jangan kamu belajar gerakan 25, 27 jurus-jurus itu kalau kuda-kudamu aja masih lembek gitu ya. Nah, banyak anak-anak lemah strukturnya because they don't understand, they don't have a strong fundamental grammar in terms of understanding subject and verb secara baik. Nah, di sini kalian akan benar-benar diuji ya, kemampuan menganalisis subjek verbnya seperti apa. Oke, ini contoh nih kalimat ya. Titik-titik was backed up for miles on the freeway. Nah, kalau kita nggak paham, mungkin bingung ini. Tapi kalau kita tahu, oh ini verb ono, berarti subjeknya sing nggak ono kan gitu ya. Berarti jawabannya yang mana? Apakah traffic? Apakah cars? Kan gitu. Berarti ada dua kemungkinan kan di sini. Karena di sini pakai was, berarti was itu tunggal, maka butuh subjek tunggal. Nah, artinya kita punya dua opsi di dalam pilihan di sini, yaitu traffic sama cars. So, traffic berarti yang kita butuhkan because the indication of the verb must be parallelized with the singular subject. Oke, itu salah satunya ya. Kalau mungkin nggak paham itu mungkin bingung ini, wah ini kayaknya in the morning ya, salah. Kenapa? Subjek itu tidak akan pernah dimulai dengan preposition atau in, itu nggak bisa jadi subjek. Oke, nah sekarang saya akan bermain ya dengan kalian terkait tentang sentence itu harus punya maksimal subjek dan verb. Oke, nah cara bermainnya saya menggunakan ini. Oke, live interaction. Sekarang kita mencoba. Kalau yang pakai laptop, saya yakin lebih maksimal ya. Nah, kalau yang pakai HP, monggo di minimize. Silakan kalian klik class point apps ya. Kalau mungkin yang pernah dipakai dosennya atau gurunya, jadi ketik kalian di kayak gini ya. Mungkin kalian pakai laptop, ya silakan misalnya begini. Ketik ya di gininya class point ya. Class point class in apps ya. Di sini nanti ada kodenya ya. Nanti kalian nunggu kode dari saya. Nah, di sini akan muncul kan nama kalian, sesuaikan nama kalian ya. Class code-nya mana? Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Sudah ngetik di HP-nya atau di laptopnya? Gak apa-apa, yang penting di minimize. Sudah? Sudah, anak-anak? Sudah. Oke, sekarang masukkan kode yang di pojok ini. Silakan kalian lihat 80140. 80140. Oke, please write down the codes 80140 atau 80140. Oke, ini yang sudah masuk ke saya. Saya 3 orang ya. Nah ini 3 orang, ada Mila, ada Alfian, Muhammad Farhan, Umar, Sayyid, sudah Uci, oke. Saifana, oke, thank you. Sudah Agil, oke, thank you. Oke, Cicit dan seterusnya, ini akan terus bertambah. Nah, kalau sudah, nanti saya akan paham nggak kalian dengan penjelasan subjek dan verb tadi. Nah, di sini ini adalah permainan yang saya buat untuk memahamkan lebih ya terkait jangan-jangan tadi hanya ngerti tapi prakteknya nggak ngerti gitu ya. Oke, sudah silakan ya sambil saya tunggu. Nah, di sini tugas kalian ya, ini contohnya. Ini kalau I berarti incorrect, jadi tugas kalian hanya mendeteksi kalimat ini nggak lengkap berarti incorrect. Oh, kalimat ini sudah sempurna, sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, maknanya sempurna, berarti itu correct. Oke. Seolah-olah mudah tapi nggak semudah itu kawan gitu ya. Jadi misalnya ini contoh yang pertama ini last week. Nah ini ada tanda 2 ini maksudnya
mana subjeknya. Nah, ini jadi tiba-tiba kok verb, makanya dia incorrect sebagai syarat kalimat sempurna. Yang nomor 2, a schedule of the day's events can be obtained. Wah, lengkap ya, ada a schedule of the day event ini sebagai subjek, can be sebagai verb, yaitu verb pasif ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang belum tahu tadi screenshot silahkan, yang di screenshot monggo ya. Inilah yang bisa menjadi verb utama dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini penting kalian mulai sekarang ingat ya, kalau perlu dibuat banner di kamar. Jadi kalau ini di screenshot teman-teman yang dari HP-nya atau dari laptopnya, inilah main verb yang kalau misalnya kok tiba-tiba verb ing yang tadi berarti dia tidak bisa menjadi, atau ini sudah ya, ini namanya action verb yang aktif. Nah, yang kedua di bawah ini, yang di bawah ini, monggo di screenshot juga, ini adalah pola yang pasif. Jadi semua ini adalah pola yang pasif. Jadi misalnya nanti kok tiba-tiba ya verb 3 tanpa ada is MR berarti itu bukan verb. Ini juga begitu ya, jadi ada is MR being itu berarti pasif. Mungkin kalian yang paham tentang aktif sama pasif ini sudah gampang, tetapi siapa tahu lupa. Monggo diingat-ingat lagi. Baik, sekarang kita kembali ke permainan kita. Here we go. Oke, siap ya? Sekarang kita mulai nomor 3 dulu, jangan 4 ya, 3 dulu. Silakan diketik jawaban kalian dari sekarang ya. Silakan diketik di HP-nya. Yang nomor 3 saja Mbak, itu correct atau incorrect ya. Misalkan kayak punya saya ya, misalnya saya menebak misalnya, oh ini tadi saya belum menekan kode ya. Berapa tadi kodenya? 8. Untuk saya 80140. Oke, 8, sorry. Berapa Mas? 80140 ya. Oke. Saya join kembali ya. Nah, silakan ketik di sini ya. Sekali lagi nomor 3. Misalnya ini contoh saya, misalkan ini jangan lihat saya, ini hanya contoh ya. Oh, itu kayaknya correct nih misalnya, ini correct nih. Misalkan because boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris ya. Kalau yang sudah bisa bahasa Inggris, I will be very happy. You write down in English. I think I can see the subject and I can see the verb. Meaning is also completed. Misalnya ini ya. Terus submit teng gitu ya. Maka saya akan lihat, oke? Kita akan lihat siapakah yang sudah mengumpulkan. Oke, ini yang sudah mengumpulkan ya. Correct, incorrect. Alasannya dong dikasih lah biar ya incorrect, cause I can't find the verb. Jadi Wahyu correct, Alfian correct, Mas Ruri Fawaid correct, Cicit incorrect, cause I can't find the verb. Okay, cool, Cicit. Incorrect because there is no verb. Okay, thank you. Incorrect karena enggak enak aja dibaca. Menarik ini ya. Jadi kadang kita itu menjawab soal itu ternyata membantu loh, insting intuisi yang seperti Mbak siapa ini, Mbak Bellev. Mbak siapa ini Mbak? Belva Mister. Oke, Said. Oke, jadi kaos apa ini Mas Said? Incorrect, kaos IDK. Apa maksudnya I don't know, IDK? sir. I don't know. Oh alah, ya, I'm sorry. Saya kira ada singkatan lainnya. I don't know. Oke, makanya pakai kata kecil. Oke, incorrect saya tidak menemukan verb. Incorrect because no verb. Incorrect ribet bacanya. Waduh, agil ribet bacanya ya. Baik, sekarang kita akan tutup ya. Saya akan tutup dulu. Jadi nilai-nilai ini penting ya. Ini saya close dulu. Oke. Saya save ya untuk
referensi saya aja nanti. Oke. Jadi nomor 3 kita pelan-pelan ya, pelan-pelan akan saya coba di sini. Hold on a minute. Jadi kita cari dulu mana subjeknya. A, job on the day shift or the night shift. Wow, dari sini ternyata ini subjek, tapi langsung disambung oleh preposition ya, of place. Artinya berarti ini menjadi adverb of place ya. Jadi dia tidak ada kata kerjanya. Maka nomor 3 adalah incorrect. Wow, mantap ya. Jadi tadi sudah banyak yang betul ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan I cannot see the verb, I cannot find the verb. Oke, thank you, very good. Ada pertanyaan nomor 3? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan nomor berikutnya ya. Mulai sekarang nomor 4, ingat silakan mulai sekarang diketik. Tapi kalau bisa ada alasannya ya, jangan meskipun I don't know lah ya, tapi ya masa I don't know, ayolah ya. Oke. Silakan diketik lagi jawaban kalian. Saya kasih waktu kayak tes TOEFL ya, 12 detik. 2 detik lagi habis. Oh, kasihan. Oke, ini kira-kira apa ya? The new computer program has provided a variety of helpful applications. Oke, silakan kita akan tutup ya. Masih 3 ini yang jawab ini ya, masih 3 ini, masih 4. Oke, saya tidak akan buka biar rahasia ya. Itu dicontek ya. Oke, 4. Ayo yang lain dicoba ya. Ini 16 ini ya. Ini kan satu saya ya, 15 deh ini yang ternyata ikut 15 orang. Come on. Oke, kita sudah cukup kayaknya. Saya akan hitung. Oke, inilah jawaban. Oke, saya tunggu. Ada 11 kurang 4 orang lagi. Oke, nggak apa-apa dah, cukup. Saya akan mencoba. Ini Mbak Cicit ini kayaknya masih 70% ya, insya Allah. Insya Allah sih, correct. Terus Mas Luri, correct, cause that's a complete sentence. Wah ini okay, correct. Correct because I can find a subject verb and this sentence is complete. Masa iya sih? Oke. Oke, ini yang menarik ya. Sudah ada yang incorrect, lainnya correct. Rifa ternyata berani berbeda. Incorrect because the verb is wrong. Rifa boleh memberitahu saya di sini ya. Oke, menarik ini Rifa ini ya. Correct, Agil E masih correct tapi gak ada alasannya. Correct cause the sentence is complete. Oke, incorrect. Saya pikir kalimat the menunjukkan pada hal yang melebihi dari satu katanya ya. Ini sudah dianalisis sampai the juga ya. Padahal ini sekarang masih menganalisis subjek, ada verb itu aja ya. Ini sudah lebih mendalam. Wow, Alfian. Thank you. Oke, correct. Incorrect, Nuris. Tapi belum ada jawaban ininya. Correct because it contains it contains, ada S-nya ya kalau mau pakai bahasa Inggris karena itu tunggal. It contains 3 syarat of sentence, 3 definition mungkin ya, 3 features of sentence. Oke, good. Muhammad Farhan. Incorrect because provides ini kayaknya salah nulis ya Mbak Bel. Bel siapa sih tadi? Mbak Bel siapa namanya? Coba. Belva, Pak. Oh iya, Belva, keren ya. Ini kayaknya salah tulis ya. Oke, nah yang berikutnya incorrect karena provides bukan verb 3, seharusnya verbnya verb 3 yakni provided. Ya, jadi yang incorrect itu ternyata hanya 1, 2, 3, 4. Oke, jadi saya jawab ya sekarang. Jadi
Kalau kalian tadi nge-screenshot ya, nah the new computer programs ini sudah subjek ya, dan ini memang tunggal. Programnya tidak ada S-nya, berarti cocok sudah pakai hash karena ini adalah satu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di sini, kalau ada hash, nah coba perhatikan di sini. Sorry. Kalau ada hash di sini, ini verb 3 ya, tidak ada setelah hash itu kok ada penambahan S atau WS. Oke, sorry. Di atas ya, ini yang aktif ya. Nah, ini di sini ada hash, ini verb 3, nggak mungkin dong ada penambahan SES. Nah, harusnya penambahan SES itu berlaku jika tidak ada hash-nya. Jadi, ini penting untuk diingat-ingat mulai sekarang yang masih bingung tentang verb. Nah, ini adalah kata kunci verb utama dalam bahasa Inggris. Kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, di sini hash, nah ini harusnya verb 3 ya. Tadi dari pola yang sudah kalian screenshot tadi, maka ini harusnya adalah profile. Memang kalau kita hanya membaca 3 syarat tadi yang menjawab itu, kan sudah ada subjek Mister gitu ya. Yang pertama, oke, good. Terus yang kedua, has itu kan sudah ada verbnya, tapi verbnya masalahnya benar apa enggak. Nah, itu juga menjadi penting. Makanya tadi saya minta screenshot dulu verb-verb yang ciri-ciri verb yang di tabel itu kata kunci kalian untuk dipahami. Sedangkan yang berikutnya adalah ada objek komplementnya. Maka sudah sempurna. Oke? Dari sini ada pertanyaan, monggo. Any question, ladies and gentlemen? Mohon maaf Pak, sebelumnya izin bertanya Pak. Yes, Jadi please. tidak ya Pak, tidak bisa mengikuti aturan. Misal menggunakan the itu kan biasanya yang saya tahu itu untuk satu barang ataupun hal yang lebih dari satu. Jadi pada kasus ini Pak, apa itu belum menggunakan the ya Pak? Oke, jadi terima kasih Mas. Jadi the dalam konteks ini itu sudah kalau kita tahu kan bedanya the sama itu the itu untuk barang yang spesifik, entah tunggal atau jamak, the itu bisa Mas. Jadi di sini kan the itu bisa tunggal, bisa jamak dan spesifik gitu ya, menunjukkan ini. Jadi pemahaman Masnya sudah benar tentang the itu spesifik, tetapi memang tidak ada masalah di situ. Gitu ya. Jadi kecuali nanti ada bab lain nanti yang berkaitan memang penggunaan the sama dan en ya. Cuman dalam konteks ini fokus kita adalah mendeteksi bagaimana kalimat ini benar nggak secara aturan ya. Sudah susunan struktur dalam sentence itu sudah benar nggak? Ini kemampuan kita di situ. Begitu Mas. Jadi the-nya di sini memang spesifik, yaitu computer program di sini yang new computer program itu gitu ya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami Mas? Baik Bapak, terima kasih Baik. Oke, thank you. Baik, kalau tidak ada kita lanjut lagi ya. Masih ada mungkin 2 nomor lagi lah ya untuk memahamkan. Kalau bisa benar semua ini sudah tidak ada perbedaan ini ya. Kalau yang masih ragu tanya silakan. Please ask me. Oke. Kita akan mulai sekarang, berarti nomor berapa? Nomor 5 ya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Silakan. Oke, please. Yes, please. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih waktunya. Maaf, Pak. Ya, saya Faris, Pak. I'm sorry, I don't get your full sentence, Mas. Bisa diulang lagi, keputus-putus? Ya, mohon maaf. Ini Pak, saya ingin menyampaikan. Halo? Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ini sudah terdengar belum, Pak? Iya. Ini tadi nggak dengar saya, putus-putus. Iya, monggo Mas. Halo?
sebenarnya ingin menyampaikan Pak, ini saya belum bisa join atau bergabung di kelas poin Pak, soalnya terkendala jaringan. Nah, sampai sekarang ini saya belum bisa isi untuk pertanyaan-pertanyaan itu Pak. Oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi Mas siapa? Mas siapa tadi? Atas nama Faris Pak. Iya, Mas Faris bisa Pak langsung. Faris. Oke, Mas Aris atau mohon maaf ya. Jadi bisa langsung ke WA saya nggak apa-apa. Kalau misalnya tidak bisa berpartisipasi di kelas poin karena jaringan, bisa langsung ke WA nggak apa-apa. Kalau mau di WA-nya Mr. Irul boleh ya. Oke, thank you. Yuk kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, my pleasure. The box can be opened only with a special screwdriver. Oke, sudah ada 2 yang menjawab. Oke, I'll give you. Oke, sudah ada 5. Oke, thank you. Oke, saya cukupkan karena sudah waktunya. Nah, inilah jawabannya dan look at this. Correct, feeling saya. Correct, I think correct. Nah, ini masih ada yang incorrect ya. Kayaknya open itu seharusnya open. Nah, ini tadi belum screenshot berarti ya. Jadi, ketika ada be, itu bisa menjadi open. Namanya itu kalimat pasif. Kalau open could be ya, misalkan kalau memang itu ada ed-nya, lihat dulu ada to be-nya nggak di depan. Oke, tapi kita cek aja di sini ya. Ini juga could be open. Nah ini betul ya, harusnya could be open. Ya, kalau hanya could tidak bisa dia open tidak bisa. Oke, Cicit, Wahyu, terima kasih. Correct. Oke, kita tutup. Oke, saya akan bahas. Jadi sebenarnya mau could mau can nggak apa-apa. Jadi the box can be open, tidak harus could kok, gitu ya. Jadi di atau could dalam konteks ini could gitu ya. Dalam konteks ini tidak ada masalah ya. Sekali lagi could atau can itu tidak ada masalah di situ. Yang penting di sini sudah ada syarat yaitu ada be dan verb 3. Nah, ini namanya adalah kalimat pasif. Ya, jadi be open only with special screwdriver. Nah, ini kalimat ini sudah sesuai dengan struktur kalimat, ada subjeknya, ada verbnya yaitu can be open only with a special screwdriver. Ini adalah complement ya, objek complementnya. Jadi it's a correct. Yes, that's it. Baik, ada pertanyaan? Any question, ladies and gentlemen? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan sejauh ini kalian memahami ya. Jadi kata kunci dalam memahami ya. Kekuatan kita dalam structure itu adalah sensitif dulu.
kamu paham mana subjek, mana verb. Itu dulu ya. Itu kalau udah kuat, nanti kesininya semakin mudah, semakin mudah. Tetapi kalau mengidentify subjek dan verb saja you have a problem, I think kesininya you will have more problem on TOEFL test. Nah, sekarang yang sulit itu apa, Mr. Iru? Yang sulit itu adalah ini gitu ya. Kalian mau nggak memahami ini? Nah, ini yang paling sulit. Kenapa? Kalau nggak usah diapalin boleh nggak? Memang boleh gitu ya. Yang penting kamu ingat gitu ya. Nah, ini kan sudah pakem dari sononya. Makanya ini saya sebut apa? Saya sebut verb modification ya. Di sini ada namanya adalah verb modification. Kenapa disebut verb modification? Karena semua ini adalah modifikasi kata kerja. Dalam bahasa kita itu di sekolah itu namanya tenses. Tetapi sebenarnya tenses itu adalah modifikasi kata kerja saja berdasarkan waktunya, misalkan sekarang, sedang, sempurna. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi masalah biasanya anak-anak itu. Kalau saya subjek verb gampang bisa dulu. Tapi ini gimana ya saya biar hafal? Maka mulai sekarang di print aja ya kan, di print terus kamu tempelkan aja di lemari gitu ya. Misalkan nanti mau mengidentify subjek dan verb, kamu tinggal lihat saja gitu ya. Oke, kita akan contoh sekarang. Monggo kita langsung ke soal TOEFL asli gitu ya. Nah, tadi kan ini kan sudah tahu nih skin ini berarti yang betul tadi D gitu ya. Oke. Sekarang yang ini sama ya. Kalau tadi kan incorrect. Sebenarnya ketika kita mengerjakan itu bisa, maka ini juga deteksinya sama. Hampir sama dengan apa yang kita lakukan. Cuman ini model tesnya sudah langsung ke model tes multiple option. Oke, siapa yang mau nyoba silakan on-kan mikrofonnya, nggak masalah. Karena saya tidak bisa melihat karena ditutup dengan screen ini. Saya minimize untuk screen untuk MS Teams-nya. Permisi Pak. Yes, please. Share screen-nya belum muncul. Ah, are you sure? Iya. Oh my God. Mulai kapan ini? Barusan saja atau dari tadi? Dari tadi. Dari tadi. Nggak ada yang bilangin. Oh my God, I'm so sorry. Jadi mohon maaf. Tolong diingatkan ya, nanti kalau misalkan tiba-tiba keluar. Nah, ini yang tadi saya benar-benar adalah verb modification ya. Ini yang menjadi masalah ya. Gimana Pak, ini dihafalin apa enggak? Ya bukan ditanyakan sih. Kalau kamu ingin benar-benar lebih bagus strukturnya ya gimana caranya diingat-ingat, mungkin nggak usah dihafalin yang terlalu berlebihan, tapi diingat-ingat saja. Oh, ternyata untuk present itu polanya ini, gitu aja, diingat-ingat verb modifikasinya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang ini ya, tadi soal kedua ini. Jadi saya, kenapa saya bermainnya berbeda-beda, biar kalian juga tidak terlalu ini ya, kalau dalam soal TOEFL itu, ini soal TOEFL-nya kayak gini nih. Gitu ya. Tapi pemahaman dasarnya seperti apa, saya juga berikan untuk memudahkan saja. Oke, number 2, please, you can try. Siapa yang mencoba? Of the space shuttle Columbia began on April 12, 1981. Jawabannya mungkin A, Pak. Oke, sekarang saya tanya dulu ya, dari konteks ini, dari konteks soal ini, saya tanya, sampai sini, ini kira-kira sudah ada verbnya apa enggak? Kalau yang A ya, kalau yang A berarti di sini tidak ada kata kerjanya kan gitu berarti ya. Karena ada was, nggak mungkin dalam satu kalimat itu kata kerjanya 2. Jadi sekali lagi, untuk subjek dan verb ini masih fokus ke subjek dan verb. Jadi tidak jeruk makan jeruk gitu intinya ya. Jadi di sini Mas siapa tadi? Katanya A gitu ya. Oke. Ada yang lain. Saya tanya dulu. Nomor 2 ini kalian mendapatkan verb utama apa enggak? Main verbnya ada enggak? Nomor 2 ini. Kalau kalian tidak bisa menemukan main verb, tidak bisa mendeteksi, pasti jawaban kalian kayak bisa salah.
Nah, jadi sekali lagi kembali ke sini tadi ya kan, kembali ke makna ini. Jadi kalian mendapatkan ini enggak ya, yang ada di sini, ini ada enggak di situs? Kalau misalkan ada, ini apa yang di sini? Ada verb 1, ada verb 2, ada will verb 1. Nah, kalau ada ini berarti dia menjadi verb utama. Kalau ada verb ing, ada ini, itu berarti bisa menjadi verb utama. Ada verb 3, kok ada ini di depannya, berarti dia menjadi verb utama. Nah, kalau yang tadi, di soal yang tadi, nah ini kira-kira saya lingkari ya, di sini nggak bisa dilingkari kalau yang ini karena pakai aplikasi. Nah, begin di sini, sorry, begin ini verb 1 apa verb 2 apa verb 3? Verb 2. Nah, kalau verb 2 berarti dia bisa menjadi verb utama apa enggak? Maka di sini sudah jelas kan? Verb 2, nah verb 2 kan bisa menjadi verb utama atau di sini? Ya kan? Nggih, Pak, bisa. Oke, so berarti di sini nggak mungkin jawaban yang A. Kenapa? Karena ini sudah ada verb 2-nya, Mas. Berarti verb 2 dia bisa menjadi main verb. Maka nggak mungkin pakai was, ini akan crash dengan ini nanti. Was dan it, dia akan jeruk makan jeruk dan bertabrakan gitu ya. Maka A nggak mungkin. Nah, kalau for dan on itu nggak mungkin menjadi subjek. Sekali lagi, subjek itu tidak mungkin dimulai dengan preposition, itu kata kuncinya. For, on itu kan preposition ya. Maka kira-kira yang mana nih jawabannya? Berarti B. Yang B ya, kita coba correct. Dari sini ada yang ditanyakan. Oke, berarti tadi hanya kepleset di sini ya, tidak memahami ini. Maka kalau dia paham ini verb, main verb, maka kita akan mudah memahaminya. Baik, di situ ya. Oke, yang berikutnya ya, soal TOEFL. Oke, saya berharap ini benar. Monggo, siapa yang mau mencoba? Please, ladies and gentlemen. Jawabannya A, Mister. A. Oke, banyak yang jawabannya A. Oke, kayaknya sudah yakin ya. Sudah menemukan verb utama, Mas, di soal ini? Iya, ya, has. Betul ya? Sudah ada has-nya. Berarti di sini nggak mungkin butuh is, apalagi ada for dan in preposition ya. Oke, correct. Baik, malam ini saya mengobok-ngobok tentang pemahaman kalian terkait tentang sentence ya. Jadi game-game ini adalah mendeteksi bagaimana sentence yang muncul dalam bahasa Inggris. Oke, yang terakhir ini ya, nomor berapa ini? Nomor 6 ya. Ayo kembali ke yang tadi ya, diketik ya, correct atau incorrect ya. Ini yang terakhir untuk malam ini. Nanti akan saya kasih latihan di grupnya ya, seperti ini. Kalian hanya mendeteksi subjek dan verb. Bisa dikerjakan besok ya untuk mendeteksi sehingga saya tahu progres kalian. Dimulai dari sekarang untuk jawab. Number 6. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Correct atau incorrect? Saya tidak akan buka dulu, ya paling tidak kalau sudah ada 9 lah ya. Atau 8 lah, 50%. Masih 6 yang sudah mengirimkan jawaban. Oke,
saya buka saja. Ini Nurish menjawab incorrect. Oke, it has to subject katanya. It has to subject. Incorrect. Correct. Incorrect. Iya, incorrect. Oke, sudah banyak yang incorrect ya. Yang masih correct berarti kurang teliti di memahami subjeknya ya. Oke, saya coba close. Oke. Nah, jadi di sini kalau saya bahas, look at this ya. Jadi di assign itu sudah menjadi perwakilan ya. Di assign ini sudah mewakili subjeknya ya. For history ini sebagai pelengkap saja. Nah, ini ngapain it ini ya? Seharusnya kan sudah ada ini. Ngapain ada subjek lagi? Tidak perlu. Nah, itu saja ya. Oke. Pertanyaan. Saya berharap ada pertanyaan lagi mungkin. Ada pertanyaan kira-kira dari teman-teman? Okay, do you have questions? Not yet, sir. Oke, kalau tidak ada, jadi malam ini kita tidak usah banyak-banyak dulu, tetapi nanti latihannya ya di MS Team itu mulai besok, mulai lusa, sudah mulai melihat latihannya. Jadi, malam ini kita menguatkan diri tentang identifying the subject and verb dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Jadi diperkuat dulu di situ. Nah, besok pokoknya nanti akan saya kabari di WA-nya. Misalkan kalau sudah please see your group. Ya gitu, ada grup A dan grup B ya. Nah, di situ nanti akan ada link latihan baik itu dari soal-soal yang kita siapkan dan juga dari beberapa soal kuisis yang mungkin juga kita tanamkan biar lebih variatif saja. Saya mohon masukannya, apakah saya terlalu cepat? Do you think that I'm speaking too fast to understand, to explain it? Jangan sungkan-sungkan untuk mengkritik biar saya nanti, berarti saya terlalu cepat misalnya. Tidak, sir. Sudah ya. Ada yang kira-kira mau mengatakan bahwa I'm speaking too fast? Tidak ya. Mudah-mudahan ini ya. Dan sekali lagi, TOEFL itu kuncinya satu, praktek, dan praktek. Ya. Setelah kita paham, nanti praktek. Makanya di ruang kelas itu nanti kalian akan banyak link-link untuk praktek gitu ya. Minggu. Dan teman-teman yang mungkin sakit, berhalangan, atau memang emergency, kita akan mengirimkan link YouTube-nya yang sudah kita rekam dan bisa diulang-ulang untuk melihat apa yang kita bahas malam ini. Gitu ya. Adakah pertanyaan lain? Kalau tidak ada, untuk malam pertama jangan dipol-polkan dulu gitu ya, biar pemanasan dulu, saling mengenal dulu, intinya gitu ya. Okay, thank you so much for coming, and I hope you are doing well, doing great, and always healthy wherever you are. At the end, kita tutup dengan doa dulu. Mudah-mudahan niat kita dari hari ini sampai nanti benar-benar memberikan manfaat untuk menambah ilmu bahasa Inggris kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Okay. Terima kasih, Pak. See you on Sunday.